Ya Wak B. Tahu nggak keuntungan kafe Wak B bulan ini sampai MMM Dika. Banyak. M ya. Mamam gitu ya. Tahu nggak di mana Wak B simpan? Di mana? Di bawah tempat Oh, tidur. mak dimakan rayap lah. Oh, baru gelang baru ya. Tembaga Dika, Iya. tembaga. Itu terantuk ke kepala benjol juga. Tapi kan Dika, kira-kira kayak mana caranya ya supaya uang Wak B yang di bawah tempat tidur itu bisa bertambah lagi. Lahirnya T. Nah, harus pandai investasi Wak B. Gak boleh dibiarkan gitu aja. Iya ya kan. Iya, Takut juga dimakan nyamuk duit itu. Nyamuk mana mau, nyamuk makan darah. Beda tuh. Ada Ini itu. ada kawan Putra nih ya kan, ada kawan saya nih yang bisa ya menunjukkan bahwasanya investasi yang mana yang terbaik. Ih, perlu tuh Wak B. Iya, Ya kan? kita panggil ke sini. Ayo kita panggil saja. Langsung kita panggilkan. Siapa namanya? Bang Agus dan Bang Ben. Bang Agus dan Bang Gunawan. Bang Benyamin Gunawan. Silakan Halo. Bang. Halo. Silakan Bang. Selamat. Silakan duduk. Bang. Silakan duduk Bang. Ya. Silakan duduk. Nah Bang. ini ahli-ahlinya ini kalau Iya. mau investasi. Iya. Jadi jangan asal investasi Wak B. Karena nanti bisa ketipu, bisa uangnya hilang ya kan. Jadi pemirsa, hari ini tema kita yaitu meningkatkan kesadaran berinvestasi. Betul. Bersama dua bintang tamu kita, Ya. ada Bang Muhammad Agus Priyono, Account Eksekutif KB February Sekuritas. Dan satu lagi ada Bang Gunawan, pengamat ekonomi. Iya, ganteng-ganteng ya. Ih, gemes deh Wak B. Udah masalah duit memang ganteng-ganteng semuanya. Terlihat dari ukuran perut. Iya. Baik, kita tanya dulu langsung Wak B ya. Langsung. Mengenai investasi. Ini kan rajanya nih, ya kan narasumber kita ini. Tapi kita ke Bang Ben dulu, ke ahlinya, ya kan. Investasi. Mungkin Bang Ben bisa jelaskan dulu dari awal nih lah ya. Investasi yang bagus itu yang gimana gitu ya kan. Supaya jangan salah langkah. Dan kenapa harus berinvestasi? Betul. Iya, silakan Bang Ben. Iya, kalau kita berinvestasi itu lihat kondisinya ya sebenarnya, lihat keadaannya. Kalau kita tuh diajarkan untuk melakukan tahapan-tahapan analisa dulu seperti analisa makroekonominya, mulai dari negaranya, sektor industrinya, mulai laporan keuangannya, begitu ya. Jadi memang dari top down ke atas bawah. Kalau negaranya lagi berperang ya, seperti ada beberapa negara di Ya, dunia yang sedang lagi berperang. berkecamuk, begitu kan ya. Itu tentunya kan nggak ada tuh yang mau berinvestasi ke sana, kan begitu kan ya. Semakin tinggi konflik yang terjadi di negara tersebut, semakin dihindari oleh para investor. Kalau di Medan seperti Belawan lah ya. Iya. Itu perang. Tapi Wak Bani cocok kan Bang? Investasi gitu ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya faktor keamanan itu penting. Itu Wajib yang ya, pertama. Bang. Ya, Wajib itu nomor penting satu itu ya. Ya, nggak ada premannya, Nggak seperti ada itu preman. penting. Pungli ya. Benar. Selanjutnya kalau misalkan suatu negara dalam kondisi yang aman, misalkan begitu kan ya, itu kita melihatnya dari sektor industrinya nih. Nah kayak sekarang ini, misalkan, oh ini sekarang ini kondisinya terjadi pelambatan ekonomi akibat perang dunia, akibat perang dagang, banyak perusahaan yang kesulitan melakukan ekspor ke negara lain atau sulit untuk memacu kinerja keuangannya, sulit untuk mendulang keuntungan, misalkan seperti itu. Nah nanti ini Mas Agus nih jagonya nih yang bisa menjelaskan perusahaan-perusahaan mana aja nih yang layak untuk dilirik, kan begitu ya. Nah, Pasar modal gitu ya, ya. ini pasar modal di pasar saham gitu kan ya. Oke, kalau misalkan dengan kondisi seperti itu, kalau katakanlah wah ini ada beberapa negara yang masuk dalam ancaman resesi, yang berarti pasar modalnya juga dalam tanda kutip ini masuk ancaman adanya potensi penurunan. Kita akan menghitung ulang, ini sebenarnya investasi yang pas untuk sekarang ini tuh apa? Kan berkesimpulan seperti itu. Kalau investor global niatnya begini, di saat terjadi perang ya, perang militer ya, baik Rusia, Ukraina, India, Pakistan atau mungkin beberapa negara-negara yang tengah berkecamuk saat ini, ya kan ya, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah investor lebih dominan untuk menaruh uangnya di emas.
Nah, gitu dia. Iya, Ya, karena lebih safety berarti ya. benar. Sama. Berarti ada behavior juga di sana ya? Benar, ada karakter tuh emang begitu tuh kalau investor tuh. Jadi di saat mereka menginvestasikan ke emas, kenapa emas? Kan begitu pertanyaannya. Karena emas itu bersifat universal, artinya semua negara mengakuin bahwasanya emas itu adalah instrumen investasi. Ya kan safe havennya dunia ini kalau nggak emas ya US dollar. Sekarang tambah lagi ada Bitcoin, misalnya begitu kan. Bitcoin Nah, misalnya ya. istilah-istilah itu kan muncul, kan begitu. Nah, Betul. kalau misalkan emas dijadikan sebagai instrumen investasi di kebanyakan negara, ya. Tapi kalau kita breakdown lagi ke bawah, negara mana sih yang menguntungkan dari sisi pasar modalnya? Iya. Pasar sahamnya Indonesia salah satunya nih kan ya. Kemarin kinerjanya bagus walaupun ya belakangan ini terkoreksi untuk hari ini sedikit naik turun gitu kan ya. Nah, tapi itu situasi yang sangat depend ya, sangat bergantung pada kondisi makroekonomi sebuah negara. Kan begitu. Nanti saham-sahamnya beliau yang lebih paham mana yang bisa direkomendasikan, kan begitu. Oke. Apa selanjutnya investasi yang paling aman? Ya, kadang-kadang kalau yang konservatif aja nih yang paling aman ya deposito, tabungan gitu kan ya. Slow aja dia. Iya. Bang Ben, ya. Walaupun sedikit keuntungannya tetapi dijamin LPS ya kan. Ya kan daripada simpan di bawah kasur ya kan ya. Ya kan? Nanti dimakan tikus. Iya, kalau percaya tuyul nanti dimakan tuyul. Ini nih kalau untuk Bang Agus, Betul. kalau kayak wawa kayak Wak Beni kan atau mama-mama di rumah sana, cocoknya itu bermain saham di bagian mananya, Bang? Gimana? Kalau yang kita pelajari saat ini itu kan banyak konservasi nasabah-nasabah tersebut. Kalau dengan ibu saat ini cocoknya itu WAB itu bisa ke instrumen pasar saham yang perusahaan-perusahaan yang udah terkenal aja lah, yang atau disebut dengan blue chip. Mungkin itu bisa untuk jadi pilihan investasi yang di pasar modal saat ini yang mungkin WAB itu mungkin bisa uangnya nanti bisa dialihkan ke investasikan di pasar saham. Wak Be, ini tamu kita jauh. Lupa. Ambilkanlah Wak Be ya. Ya udahlah kalau gitu Namanya Wak Be kafe, siapkan kan. ya. Bang Agus mau minum apa Bang Agus? Silakan. Tenggelam dalam cintaku aja Bang. Kalau Bang Ben? Saya Ya udah apa aja. Iya, belum dijawab udah Permisi ya Pak Min. Ya, berarti banyak pilihan-pilihan ya. Iya. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan minat masyarakat nih ya Bang Agus supaya mereka tuh mau berinvestasi di pasar modal ini kan. Kan sementara kan saat ini taunya investasi seperti kata Bang Ben tadi paling emas, deposito ya kan atau urunan nih mereka buat kedai kopi misalnya ya kan. di sektor real. Iya, sektor real. Ini gimana kira-kira Bang? Kalau untuk peningkatan kepercayaan masyarakat mungkin itu di investasi pasar modal, satu saham, ada obligasi, reksadana, ada ETF dan derivatifnya. Derivatif ya. Itu kan ada 5 sektor lah yang bisa diinvestasikan di pasar saham, di pasar modal. Yang paling ramai itu kan kita bicara di pasar saham dan reksadana. Reksadana. Mungkin Ya, benar-benar. kita lihat background dari nasabahnya tersebut. Contoh tadi kayak Wak B, dia memang benar-benar dari masih hijau, belum tahu masih hijau pasar modal. Ini gimana cara investasinya? Jadi awalnya dari Mungkin dia bisa masuk ke reksadana. Reksadana biar yang lebih lebih aman. amannya dan resikonya lebih Bisa kecil. di apa ya? Oke, silakan Wak B. Iya, tadi Wak Be disebut-sebut. Katanya Wak Be masih hijau. Memang Bang, hijau kali pun Wak Be Bang. Kayak ini, kayak kacang polong Bang. Hijau kali ya. Iya, hijau kali. Izin ya Bang, silakan diminum. Terima kasih. Ini air mineral dari Zimbabwe Bang. Jauh ngambilnya. Kalau menurut Bang Ben sendiri nih ya kan, kan sekarang ini pasar modal tuh sudah menyentuh mahasiswa-mahasiswa disuruh untuk ibaratnya bergabung di pasar modal. Menurut Bang Ben sendiri, mahasiswanya udah berani nggak gitu? Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari profil resiko anak muda itu mereka risk taker. Pengambil resiko ya. Pengambil resiko gitu loh ya. Nah ini sebenarnya yang perlu diwaspadai juga. Kalau misalkan ngambil resiko dengan modal 100.000 atau 300.000 main saham, bolehlah pada saat misalkan dia tidak mendapat keuntungan atau sahamnya justru turun, ya dia bisa tunggu dalam jangka waktu panjang, dia bisa mendapat keuntungan itu nantinya. Kan begitu. Tapi kalau kadang-kadang kan ada risk taker ini kan cenderung dia lebih banyak, kalau yang saya kenal ya, para investornya itu tradingnya dalam jangka pendek. Jual beli. Jadi ini trader gitu kan ya. Dia trader, dia bukan tactical investor jangka panjang begitu. Nah, trader ini itu harus bisa digaet sama ya brokernya gitu, dampingin sama analisnya. Ada broker, Benar. hubungnya. Benar. Jadi jangan sampai mereka terjebak begini loh.
Di saat mereka ngelihat ini ada saham yang naiknya tinggi, ikut-ikutan, Ikut-ikutan. FOMO beli gitu kan ya. Beli, buy ya. Tapi begitu nanti udah nyangkut, sahamnya turun, nah mereka bingung nih mau ngapain gitu kan ya. Tapi kalau ada broker, ada analisnya, dia akan menceritakan, oh kondisi fundamentasi perusahaan ini, saham yang kamu beli itu sebenarnya dalam kondisi sehat, baik atau tidak baik-baik saja. Kalau misalkan baik, kondisi fundamentalnya oke gitu kan ya. Contoh nih ya kita bicara nih. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi seperti ini, saham Indofood itu masih bagus atau enggak? Oke. Jangan salah, pada saat ya kita tuh menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan, itu kadang-kadang kita menggunakan sebenarnya konsumsi mie instan itu naik atau turun. Benar. Nah, begitu. Oh, ke situ perginya. Ke situ. Jadi kalau misalkan nanti konsumsi mie instan tetap stabil di tengah kondisi perlambatan ekonomi seperti sekarang ini, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ya berarti sahamnya baik-baik aja dong INDF itu. Kan begitu kan ya? Iya dong Iya Bang kan? Bun, karena kalau lagi bencana alam yang dicari apa? Mie instan. Yang lagi perang, yang dikasih apa? Mie instan kan? Bang Agus, risk taker tadi kan. Kata orang ya, banyak kan kalau kita main di pasar modal ini rugi katanya gitu. Jadi kebanyakan lossnya daripada untungnya. Bener nggak itu? Itu kembali lagi tadi pandangan dari investasinya di saham yang berikut. Contohnya tadi kayak WAB tadi, kenapa kita kasih saham-saham yang blue chip? Reksadana, blue chip ya. Saham-saham yang blue chip itu kan saham-saham yang kita kenal. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan perbankan konvensional yang besar Indonesia. Contohnya tadi seperti Pak Gun sampaikan ada Indofood, itu kan salah satu perusahaan yang blue chip di Indonesia. Kita tahu fundamentalnya, bahkan seluruh Indonesia makan produknya. Nah, produk turunannya juga banyak. Ya. Itulah. Dari segi fundamentalnya dilihat. Dari kerugian itu sebenarnya saham itu turun. Ya kalau saham itu belum dijual, ya belum turun. Itu masih di portofolio, masih di atas kertas kerugian kita. Dan kembali juga saham itu naik. Itu masih dalam keadaan di atas kertas juga, di portofolio. Oh saham kita lagi naik, keuntungan kita sekian. Setelah dijual lah baru kita tahu, oh saham kita keuntungan sekian dan kerugiannya sekian. Berarti dia fluktuatif terus ya, bergerak terus ya. Karena melihat dari keadaan faktor ekonomi, faktor luar juga. Bang Agus, ada gini Bang Agus, tetangganya Wak B itu kan, dia main saham, nggak tidur dia Bang Agus. Asik ditengoknya, naik turun. Kalau naik dijualnya, kalau turun dia stres gitu kan. Cuman memang Wak B perhatikan, dia itu modalnya cuma berawal dari 400.000 loh Bang Agus. Terus bisa. Sekarang udah sampai 1 M, tapi ya gitu Dika, nggak tidur dia. Tidur dia ya. Kayak mana itu Mesti Bang Agus? dijagain gitu ya Bang Itu Agus, 24 mungkin jam. kalau dibilang saham kita nggak bisa tidur, karena indeks kita sahamnya buka jam 9 sampai jam 4.15 ISG kita. Ada Makanya waktunya. ada waktunya. IHSG ya. Makanya kalau dibilang sampai nggak tidur, kita juga bingung. Itu nggak tidur, apa mungkin setelah closing market dia masih buka? Nungguin dia, mati nggak lilinnya. Mungkin dia ada instrumen investasi lain. Iya, sepertinya dia investasi ke janda sebenarnya. Makanya nggak tertidur dia. Kan cocok ya kan? Iya. Itulah. Kalau Bang Ben sendiri kan Bang Ben, tadi masalah risk taker juga tadi gitu kan. Jadi kalau sudah menyentuh lah kepada mahasiswa ini, disampaikan lah, disosialisasikan kepada mahasiswa, mereka memang benar-benar bersedia gitu ingin investasi. Pada dasarnya sih begitu. Jadi setiap mereka punya uang, excess fund yang lebih gitu kan ya. Sekecil apapun kalau mereka ditawarkan ada investasi yang menurut mereka itu masuk akal dan menarik gitu. Contohnya pasar modal gitu kan ya. Mereka kembali main di situ. Apalagi sekarang kan transaksinya pakai online. Iya, gitu pakai kan. aplikasi Iya. ya. Namun kadang-kadang yang saya temukan tuh banyak dari mereka itu yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk masuk ke sana. Jadi sifatnya FOMO, ikut-ikutan, kawannya main saham, dia main saham gitu kan. Tapi nggak ngerti nih. Sebenarnya saham mana yang bagus, yang jelek itu yang mana gitu kan. Dia nggak tahu gitu kan. Tahu-tahu ada yang goreng, mereka nggak tahu gitu kan. Mereka ikut aja gitu. Goreng ikut aja dia Iya ya. kan. Itulah kan, kayak mama-mama juga banyak gitu ya kan Bang Ben. Karena gini ada satu mama-mama berhasil, dia nawarin. Sementara kita kan sebagai mama-mama nggak ngerti. Followers ya, pengikut Terus ya. takutnya gini Bang, Ya. kayak ketipu-tipu gitu kan. Karena kita kan banyak yang nggak tahu nih, apalagi mama-mama. Kalau mahasiswa dulu Dik, ada juga kawannya Wak B. Dari kami kuliah-kuliah dulu, udah
kok dia Bang main saham. Cuman kayaknya modal-modal 25.000. Oh, 25.000 Bisa ya. satu lot lah itu. Sekarang jadi gembel. Bercanda. Nah, kalau untuk Bang Agus lagi ya kan, banyak tadi contoh-contoh ya kan, ada 5 jenis lah ya kan. Nah, ketika menjadi pemain saham pemula ini, edukasinya itu di mana bisa didapat, ya kan? Jangan sampai nanti mereka seperti kata Bang Ben tadi ikut-ikutan aja FOMO gitu kan, digoreng nanti terakhir jadinya wah terus negatif kan. Jadi main saham itu rugi kok gitu, jadinya gitu ya kan. Nah, di mana dapat edukasinya itu Bang? Ya itu tadi berlanjut dari kata Pak Ben tadi. Jadi dari para nasabah-nasabah atau mahasiswa-mahasiswa tadi itu bisa untuk mendatangkan ke perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di Kota Medan ini. Termasuk bersedia nggak ngajari mahasiswa? Iya, maksudnya itu ngajar-ngajarinya itu ya kan. Itu nanti kan pasti semua klien itu akan dibawain namanya ada akun eksekutif. Nanti akun eksekutif itulah atau pialang itulah yang memberikan informasi. Ini saham ini setiap hari informasinya begini. Ada kelas khususnya ya Bang? Ada kelas khususnya untuk memberikan acuan, edukasi. Nanti diedukasi investasi saham. ke saya saja investasi. Itu kalau malah rugi. Besok datang lagi dia. Banyaknya gitu. Mesti seperti itu. Jadi diedukasi dulu, baru mereka buka akun sendiri lah ya, buka akun sendiri. Lalu tetap ada bimbingan secara Ada rutin. bimbingan setiap hari itu kita memberikan rekomendasi, memberikan informasi. Jadi Yang mana si yang nasabah terbaik, itu bisa melihat, memilih, oh ini saham ini perusahaan ini rekomendasi ini, ada beritanya ini. Jadi dari faktor fundamental dan teknikalnya kita juga dapat. Kita deg-degan loh. Terus didampingi lah ya Bang Iya, Agus. deg-degan soalnya kan dia pergerakannya lumayan kan. Naik, turun tiba-tiba Iya, gitu. kayak napas awak dia naik, turun lagi gitu. Naik, turun lagi. Bisa napas. Bang Ben, sejauh ini gitu ya, peminatnya masuk ke pasar modal ini dari tahun ke tahun meningkat atau Pasti. malah menurun? Pasti Jadi meningkat. kalau kita lihat dari jumlah investor per pasar modal itu dari tahun ke tahun itu meningkat, bahkan Meningkat. angkanya signifikan, kan gitu kan. Jumlah investor itu meningkat. Nah, jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan nanti pemerintah bisa memulihkan nih kondisi ekonomi bisa tumbuh di atas 5% trustnya gitu kan dapat ya. Ya saya yakin ini nantinya akan mendorong animo masyarakat untuk berinvestasi kembali. Nah, sekarang kan produk investasi kan juga banyak ya, selain saham yang paling familiar di masyarakat, juga ada produk-produk komoditas lainnya yang ditransaksikan di pasar derivatif atau mungkin di pasar komoditas kan begitu. Jadi ya dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini orang nggak akan lagi terfokus pada investasi hanya bangun rumah gitu kan ya, bangun usaha ya kan ya, buka warung mie Bangladesh misalkan begitu kan ya. Kan nggak hanya itu aja, sekarang kan banyak macam-macam. tuh Bang, mie Ya kan? Bangladesh itu. Iya, kalau tiba-tiba tutup nanti ya kan. Kalau saham, reksadana, ETF ya ada beliau nih dari Palburi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita nanti ngomongin yang lain seperti emas, ada nanti bursanya lagi ya kan, tempat yang lain. Iya, jadi emas itu juga ada ini, bukan hanya dilihat dari emas tuh kalau investasi beli emas terus disimpan, ya itu investasi juga. Investasi juga. Ya, benar itu investasi ya. Apalagi kalau belinya itu investasi emas batangan gitu ya. Tetapi emas ditransaksikan di pasar keuangan juga ada. Kita beli, transaksi, kita buka rekening, nanti transaksinya itu untung ruginya itu akan tercatat di rekening itu tadi. Nah, Bang kita Benny, bisa Bang eksekusi. Benny, Wabi juga investasinya emas. Oh iya. Mas Agus. Luar biasa Wak ini. Iya kan? Pantang dan mas-mas ya. Investasi juga itu loh Iya, Dika. inilah dia. Iya. Ciri-ciri mas asli dengan mas palsu kan ada. Kalau dia mas asli, dia dipanggil noleh dia. Nah, jadi kalau nggak asli, dia nggak noleh. Berarti Maksudnya? dia mbak-mbak berarti. Tuh pula ya kan. Jadi kayak mana mekanisme pendaftarannya boleh disampaikan di sini? Mekanisme pendaftarannya Buka itu akunnya misalnya gitu kan, Bang Agus. Cara bermainnya dari awal mungkin. Iyalah, Mas bermain Agus. ya. Iya kan. Orang kan mikir, ngapain kok main saham aku nih, main saham gitu. Biar tenang hati ada Ya, itunya. Coba silakan, Bang Agus. Bang Agus. sebenarnya kembali lagi ke masyarakat, sebenarnya kita tuh jangan berpikir main saham, tetapi kita investasi saham. Investasi ke perusahaan yang udah listing di Bursa Efek. Jadi kalau kita berpikir bermain saham, sama aja kan kayak main judi jadinya. Nah, kita nggak tahu. Ini kan kita berinvestasi kan kita tahu mau beli itu beli perusahaan tersebut, kita lihat apa yang kenapa kita beli perusahaan tersebut gitu. Nah,
Nah, jadinya melanjut pertanyaan tadi Mas, Ya, Putra. kalau bisa kita untuk buka bisa beli rekening itu kita bisa datang ke perusahaan-perusahaan sekuritas. Ya, banyak itu macamnya ya. Banyak. Yang kayak kita ini ada dari Palburi, saya sendiri dari Palburi Sekuritas. Itu kita yang pertama itu harus KTP dan punya rekening, rekening KTP, bank. NPWP, BPKB. Itu mah pinjol. belum selesai. Terus Mas. Mungkin kita kan pertama itu KTP, buku rekening tabungan. Kita harus memiliki tabungan karena kan semua nanti penelitian itu. Itu ya. Ya. Lalu kita nanti buka rekening, kita nanti setiap nasabah itu mendapatkan namanya RDN atau RDI. Rekening dana investor. Jadi makanya lebih aman tuh semua karena semua nasabah itu akan mendapatkan namanya RDI. Jadi dia akan transfer ke rekening tersebut. Setelah penjual terjadi transaksi, bakal masuk ke rekeningnya tersebut. Jadi semua itu bakalan aman semua atas nama nasabah semua. Saya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Nah, modal awalnya itu. modal awalnya berapa itu? Ada Bang? Modal diskon awal, nggak? Ada modal awal cashback saat nggak? ini, Promo nggak gitu? modal awal saat ini untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia itu hanya 100.000 ya. Seperti kayak Bursa Efek Indonesia juga bisa makanya 100.000. mahasiswa Untuk bisa reksadana ya. Reksadana. bisa 100.000. 100.000. Tapi begitu dimasukkan langsung nol. Enggak lah. Enggak, saat Dia ini proses juga. ya. Iya, Ya. karena kalau untuk investasi itu kan pasti kan melihat dari profil nasabah tersebut. Kayak Wak B tadi, kalau saya? itu kan profilnya kan pedagang. Mungkin waktunya itu kan sibuk dengan berdagang. Mungkin cari profilnya itu investasi di pasar modal itu bisa diajukan ke reksadana. Reksadana yang mungkin resikonya lebih kecil. Tapi yang dia bisa- lambat ya, kalau reksadana agak sedikit lambat bergerakan. Ya kalau dibilang lambat itu kembali lagi kita tujuan investasi kita itu apa kan. Tapi ini kan yang kita inginkan kan pasti kan di atas deposito pendapatan setiap tahunnya. Di atas bunga deposito. di atas bunga deposito. Jadi kan 100.000 tapi dapatnya lebih dari tinggi deposito gitu ya. iya. Karena kan 100.000 kita nggak bisa masuk deposito gitu. Iya, memang betul sekali ya. Jangan diinvestasikan ke yang masuk ke dalam celana kan. Oh iya, tiba-tiba. Jadi berapa gitu ya kan. Pahmi, seru kan Pahmi Iya. perbincangan? Kayaknya Pahmi ini siap-siap dia mengatur Ya, ini kayaknya giliran Bang Fahmi nih mau nyanyi dulu ya. Kita break dulu ya pemirsa ya. Dan nanti kan kami saat lagi mana kita Titik kumpul. Baik, kembali lagi mana kita Titik kumpul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang investasi bodong. Investasi bodong nih setahu gini, Wak B. Ada misalnya anak-anak dapat THR, ya kan? Terus THR-nya dikumpulin, udah banyak. Lalu tiba-tiba datang mamanya, simpan sama mama aja. itu kan merupakan investasi bodong juga. Nah, mari kita tanya dulu mungkin ke Mas Agus dulu kan, mengenai investasi bodong. Bagaimana cara membedakannya dan ciri-cirinya? Nah, silakan Bang Agus. Mungkin investasi bodong itu kita banyak itu kita tahu di saat ini kan banyak tuh di sosmed. Itu biasanya Berarti mama dia pakai Wak B. muncul di tempat ini ya, di tempat kita nimbrung gitu ya. Kita nimbrung mungkin di sosmed itu kan banyak yang langsung memberikan keuntungan di depan. Langsung kita bisa keuntungan sekian. Apalagi dengan masyarakat yang mungkin kurang edukasi tadi itu. Itulah mungkin tertarik, dengan duit 1 juta nanti kita bisa dapat pendapatan sebulan 2.000. Nah, pas kita udah masuk, pas kita masuk bulan pertama, bulan kedua ditransfer 2.000-nya. Pas bulan ketiga orangnya udah ngilang. Nah, bingung itu, kemana nih orangnya? Kayak kanjeng-kanjeng itu kan. Masukkan duit ya. Iya. Bahkan Bang Ben, ada yang mengaku bahwa membawa nama syariah. Iya. Gitu kan? Dia bilang investasinya syariah. Dan dipastikan Bang Ben, dipastikan Mas Agus tuh keuntungannya pasti sekian persen. Iya. Bahasa pasti ini menurut Bang Ben lah selaku pengamat ekonomi. Bisa dipastikan apa? Nggak bisa. Nggak bisa Pada ya? dasarnya kalau keuntungan berinvestasi itu nggak ada yang bisa memastikan Tidak ada yang besok bisa kita memastikan. dapat untung berapa, itu nggak ada, ya kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku dengan menjual nama agama, nah itu sangat disayangkan sekali. Tetapi modus untuk produk investasi bodong ini memang ada banyak gitu ya. Jadi agak susah juga kalau misalkan ada modus dengan cara yang baru. Dia berubah terus- lagi nanti ya? Iya, terus masyarakat bisa ngenalin agak susah juga nih kan ya. Tetapi gini,
ciri-ciri dari investasi bodong, pertama kita nggak pernah tahu kantornya di mana nih perusahaan. Oh, Biasanya nggak kayak ada gitu tuh. kantornya ya. Ya. Yang kedua menjanjikan imbal hasil atau keuntungan pasti dengan angka yang fantastis, bombastis gitu ya. bombastis ya. Nah, kayak gitu tuh ciri-cirinya tuh. Oke. Ya kan ya. Yang ketiga itu dia biasanya menggunakan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk pengaruhin. Endorse. Iya, endorse ya. Untuk mengaruhin calon. Saya Wak B sudah mendapatkan Gelang Iya, saya kan? bangga. Silakan. Iya kan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ini yang kita harapkan itu bisa melek investasi sehingga mereka juga jangan sampai terjebak. Ternyata mereka juga dimanfaatin tuh oleh oknumnya. Banyak gitu kan Bang? Banyak, ya itu kan? banyak sekali. Itu banyak sekali. Memang belakangan ini untuk investasi bodong itu masif ya diperangi ya. Ada satgas investasi di situ kan gitu kan ya. Nah, misalkan contoh nih, kita membawa uang kita ke Paburi misalkan begitu. Paburi kan jelas terdaftar di OJK atau tidak. Ah, begitu kan. Jadi cara mendeteksi investasi itu bodong atau tidak, dia terdaftar tidak di otoritas jasa keuangan setempat begitu loh. Itu yang paling mudah untuk mendeteksinya. Kalau tidak ada terdaftar, tidak ada pelang namanya, tidak ada perusahaannya, janjinya setinggi langit gitu kan ya. Setinggi langit. Iya kan ya. Iya. Nah, itu perlu diwaspadain, perlu dicurigain ya. Ada banyak kalau ada temuan seperti itu, langsung nih bisa lapor ke OJK ya kan ya. Biar supaya apa? Biar langsung di take down gitu loh. Biar supaya langsung dieksekusi, biar supaya tidak nanti muncul korban-korban baru kan di situ. Di take down, di smack down. Ini Bang Pami mau bertanya ini. Silakan Bang Pami. Iya. Ini kebetulan teman saya kan ada pertanyaan Bang. Oh, ada teman ini ya. Dari dua-dua ini nih saya kumpulin makanya gak panjang. Tapi boleh nanya dulu sama Wak B? Wah, apa Boleh kan panjang-panjang pertanyaan Wak B? izin dulu ke Dewa B ya. Kita numpang sini ya kan. Iya, ini kan maksudnya kita keliling dulu baru cus gitu Iya, kan. iya. Nah, ini kebetulan yang main drum korban investasi bodong. Nah, Kemarin dia habis 50 juta, masuk nggak balik-balik lagi. Orangnya kabur. Nah, makanya ini kita mau nanya nih. Kalau orang zaman dulu kan mungkin orang-orang tua zaman dulu investasinya melalui anak. Banyak anak, banyak rezeki. Iya, betul, Nah, kan betul kan? Nah, tapi makin maju lagi investasinya mungkin ke tanah, ke rumah gitu. Maju lagi ke emas, obligasi dan lain-lain segala macam. Naik-naik Nah, terus ya. Nah, jadi tapi sebenarnya investasi apa yang mungkin sangat ideal untuk anak-anak muda seperti kami? Di luar trading. Kenapa? Karena trading kan mungkin jangkanya lebih cepat singkat, gitu. ya. Lebih cepat kalau kita memang bagus, kita memang fokus dan kita udah belajar, kita cepat kayanya. Tapi kalau kita terlalu emosional, nggak kontrol, kita bisa rungkat. benar. Nah, itu udah banyak kejadian gitu kan. Rungkat ya. Nah, jadi mungkin di luar trading. Ente-entean. Iya. Bisa ya, bisa aja ya. Nah, maksudnya di luar trading kira-kira untuk anak muda ini baiknya investasinya itu kemana dulu nih gitu. Kalau saham atau trading ya mungkin udah pasti, cuman kan resikonya lebih tinggi biasanya. Investasi itu kan mungkin resikonya lebih rendah tapi jangka panjang dia gitu kan. Nah, jadi kira-kira supaya kita ini sebagai anak muda tuh lebih sadar nih, harusnya ini dulu tahapannya gitu loh. Jangan langsung ke sini nih. Kayak teman saya nih kan, tahapan-tahapannya ya. iya Bang, jadi dia nggak bertahap. Langsung 50 juta masuk tuh rupanya asuransi arisan bodong namanya. Oh, bukan. Masih hidup dia Pami? Yang nipu masih hidup. Tapi udah lari. Makanya dia kerja pagi ke pagi untuk balikin modalnya kemarin. Investasi sama Coyun Pak lah ya. Foto belakang aja. Nah, jadi kira-kira tahapan awal apa nih buat anak-anak muda? Terus mungkin di luar trading itu tadi investasi apa yang harus kita lakukan? Benar. Seperti dari itu mana? Abang. Dari Bang Ben atau Bang? Ya, saya coba mungkin ya, saya mulai. Jadi sebenarnya untuk memulai tahapan investasi bagi anak muda itu yang paling penting adalah pengetahuannya dulu, ilmunya dulu nih. Ilmunya dulu nih yang Edukasi dipahamin ya. Jangan cuma ikut-ikutan. Ilmunya dulu. Yang kedua, pastikan bahwasanya uang yang mau diinvestasikan ini adalah uang yang berlebih. Ini kasusnya begini nih. Saya punya mahasiswa gitu kan ya. Dititipin sama mamanya untuk bayar SPP. SPP-nya itu jatuh temponya 2 bulan lagi. Main saham nih, jebret. Bang. Ya kan, dibeliin ke saham gitu kan ya, berharap ini naik. Nah, pada saat udah menjelang hari H untuk bayar SPP, wah harga sahamnya nggak naik. Begitu dijual rugi, dia nombok untuk bayar SPP. Begitu dia bayar SPP, seminggu kemudian harga sahamnya baru naik. Ini pengalaman. Jadi pastikan ini excess fund ya, bukan dana-dana jangka pendek yang digunakan untuk keperluan tertentu gitu loh.
Ya kan ya, untuk kebutuhan belanja ya kan, untuk beli beras 1 minggu besok, minggu besok main saham hari ini gitu kan ya. Jangan. Oke. Berarti Jangan seperti itu. sisa-sisa lah ya. Benar. Oke. Nah, terus berinvestasilah ke lembaga atau perusahaan yang benar-benar terdaftar untuk menghindari investasi bodong itu tadi. Jadi kalau ilmunya udah cukup, sebenarnya bisa diarahkan kemana aja. Mau Bitcoin, mau Bisa, ke Palburi ya, ya kan, bisa. ke saham gitu kan ya, ke reksadana gitu kan ya. Trading juga Mau boleh ke ya kan, emas ya. gitu kan ya, Emas, mau trading ya kan, silakan aja. Jadi emang pengetahuannya itu harus penuh dan dia punya awareness, kemampuan untuk melihat ini investasi bodong punya resiko hilang atau tidak gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dari Mas Agus mungkin tambahan. Kalau tadi melanjutin dari Pak Gunawan, yang dari temannya Mas itu ya bisa untuk ke beli mungkin karena dia sibuk dan mahasiswa juga atau sibuk kerja juga bisa ke reksadana. Karena investasi itu kan yang meminimalisir resiko, karena reksadana itu kan dikelola oleh manajer investasi. Karena kan kalau di saham mungkin dengan harga fluktuatif harganya, pergerakan harganya mungkin kita tidak lost control lah bahasanya. Wah ini pas naik kita nggak bisa jual. Ke internetnya pas lagi kita ada acara atau lagi ada kerjaan yang di hutan, nggak dapat sinyal kita nggak bisa jualan. Nah, Ya harus dipantau terus quick count-nya kan. Quick count. Jadi kemarin dia tergiur karena masukin 50 juta dalam 10 hari balik 5 juta. Nah dia tergiur itu karena teman-teman sebelumnya udah masuk. Jadi ada yang ngompor-ngomporin. Jadi Invest lagi gitu ya. logikanya gini Mas Fahmi, kalau misalkan ada lembaga yang bisa ngasih 10% dalam seminggu, negara ini nggak akan pernah punya utang. Nah Harusnya gitu ya. Seharusnya. Sederhana itu aja berpikirnya. Sederhana itu ya. emosional. Jadi kalau dalam bahasa anak band emotional love song. Iya betul. Emotional love song. I love you like Tapi itu sangat membantu kita. Akhirnya dari pengalaman dia kita akhirnya terhindar nih. Iya. Jadi memang dia yang rungkat sendiri lah pokoknya. Mungkin Kasihan boleh dia. disampaikan Mas Agus jenis-jenis saham reksadana biar langsung tahu nih dari Bang Fahmi. Reksadana saham itu seperti apa? reksadana itu kan instrumen investasi yang memang di pasar modal itu kan dari perusahaan-perusahaan sekuritas tuh banyak yang menjual manajer investasi itu banyak mengeluarkan namanya produk-produk reksadana itu. Ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran. Nah, mungkin di reksadana pasar uang itu seperti seperti deposito. Cuman pendapatan kita tuh di atas deposito. Oh gini, dia reksadana uang Pasar seperti uang. deposito tapi pendapatannya di atas. Deposito. Berapa persen mungkin? Boleh di-spill sama kita. Saat ini sih di atas deposito tuh mungkin sekitar 5 sampai 6% per tahunnya. Oh per tahun ya. Per Lama tahun. juga ya. Iya. Karena kan pandangan kita kan investasi itu kan nggak sebulan 2 bulan. Nah, karena kan kita pergerakan untuk apa itu ya? investasi itu kan pikiran kita itu kan di atas 2 sampai 5 tahun yang akan datang. Uang kita itu berapa kenaikannya dari situ. Kebanyakan kan Bang Ben, izin potong bentar Bang Agus. Bang Ben, masyarakat tuh karena ragu berinvestasi di pasar modal, jadinya memilih investasinya ke tanah. Ya kan? Ya kan? Ke rumah, ke properti lah misalnya kan, atau ke emas. Gimana menurut Bang Ben untuk bisa mengarahkan seperti ini? Karena begini nih, banyak orang yang berpikiran bahwasanya berinvestasi ke properti atau rumah Iya, itu selalu menguntungkan. Betul, Iya kan? betul. Ya, dalam kondisi ekonomi yang bagus kinerjanya itu menguntungkan. Tapi kalau kita lihat hari ini, ya kan, banyak rumah baru yang nggak laku. Betul. Banyak rumah yang dijual dengan harga miring. Ya kan, itu salah satu Di bawah resiko harga berinvestasi di properti. NJOP ya. Nah, oke. Kalau misalkan masyarakat berinvestasi ke emas ini, kalau dilihat di kondisi yang sekarang, ada 2 nih kemungkinannya. Pertama, dia melihat potensi keuntungan. Yang kedua, dia menghindari resiko dari jatuhnya mata uang di banyak negara akibat perang. Nah, resiko-resiko itu juga kadang-kadang membuat orang begini loh. Nanti kalau misalkan, katakanlah Rusia sama NATO berperang begitu, atau Rusia sama Amerika berperang, katakan begitu tuh. Mata uang mana yang aman? Kan nggak ada tuh yang bisa menjamin itu kan ya. Jadi untuk menghindari itu mereka akan beli emas begitu loh. Nah daripada melihat kejatuhan mata uangnya, dia membelikan emas sebagai produk lindung nilainya mereka gitu. Jadi ini wajar. Lindung Ini nilai wajar. ya. Benar, lindung nilai. Tetapi kalau misalkan semua situasi ekonomi politik itu terkendali, aman begitu kan ya, orang akan lebih banyak berani berinvestasi ke produk-produk yang lebih berisiko. Itu dia, itu karakternya itu. Saham, obligasi, reksadana itu akan jadi mainan yang biasa aja buat mereka. Ya kan begitu kan ya. Tapi kalau misalkan dengan situasi yang sekarang, mereka akan berhati-hati.
Berhati-hati. Mungkin Wait and see ya ya. wait and see, benar. Ya, wait and Jadi melihat dan melihat, tunggu dan lihat gitu kan ya. Kalau begitu dia melihat nanti, wah ini kondisi, misalkan kita berharap nih, wah kondisi politik atau tensi geopolitik global itu akan mendingin di masa yang akan datang. Ya udah deh, saya berani deh masuk untuk membeli saham. Baru berani dia. Baru berani begitu. Itu ada tuh yang begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan hari ini juga banyak yang masih berani begitu kan ya. Iya, betul. Karena pada dasarnya begini, di saat kondisi market itu naik terus ke atas gitu kan ya. Orang kan akan berbondong-bondong membeli. Ya, baik, Padahal kalau orang yang pintar, orang yang punya ilmu, kemampuannya yang bagus, di saat market naik turun disitulah dia bisa jadi keuntungannya tinggi. Nah, gitu dia, gitu. Jadi ini bicara mindset aja sih sebenarnya. Makanya tadi yang di awal saya bilang untuk berinvestasi ilmunya dulu nih yang dikuasain. Profil resikonya siapa nih kita? Kita kenali diri kita dulu nih. Saya orang yang punya penyakit jantung, yang nggak berani untuk investasi di sektor ini beresiko gitu kan ya. Ya jangan. Nah, gitu loh. Kalau misalkan saya sehat badan, jasmani dan rohani, punya kemampuan finansial cukup, bandingan beresiko, ya udah saya trading untuk mendapatkan maksimal keuntungan dari fluktuasinya itu tadi. Itu bisa. Dan pastinya uang yang kita gunakan itu memang uang yang tersimpan baik. Iya. Jadi tidak beresiko lagi kalau seandainya Access fund kita bilang tadi. Betul. Berarti sadar diri lah. gitu kan. Ya Bang Fahmi sadar diri. Gitu kan. Iya Jangan kan? nanti istri udah 3-4 kan. Mau investasi lagi. Kan payah lah gitu kan. Jalan aja udah oyong dia. Bercanda kan. Kalau Bang Mas Agus sendiri kan melihat tren sekarang inilah. Kebanyakan pergi ke reksadana kah? Anak-anak muda seperti Bang Fahmi tadi itu. Kalau anak-anak muda itu tadi kembali kayak Pak Gun tadi. Profilnya Anak-anak saat tadi itu ya? profilnya kan rek staker. Nah, cuman itu dia pas lagi rek staker, gitu dia menang, dia bakalan wah, udah lagi menang nih, lagi gede-gede dapetnya. Begitu lagi kalah, langsung diam, langsung nggak berani investasi lagi. Trauma gitu ya. Trauma dia gitu bahasanya. Oke, nyanyi lah dia ya. Ya. Terus Mas Agus? Makanya kita arahkan ya itu tadi pandangan investasi kita ke depan itu kan untuk pendapatan kita ke depannya, untuk memang dari tabungan kita. Mungkin kalau nabung di bank kan, wah kita dapat deposito kecil. Kembali lagi kita taruh di instrumen pasar modal itu reksadana. Yang pendapatan pasti kita berharap lebih besar, karena di situ kan ada namanya manajer investasi yang membantu kita untuk dari investasi tersebut. Jadi pendapatannya itu kita bisa lihat dari prospektusnya. Ada juga yang bilang menurut ini ada namanya MMTK. Weh, mata-mata titik kumpul. Katanya baru dengar lagi. Baru dengar lagi kata Mas Agus. Baru dengar baru sekarang ini ya kan. Udah dilihat analisis fundamentalnya. Oke, bagus ya kan. Keuangan suasana politik negara tersebut bagus ya kan. Begitu diambil loss juga. Itu banyak lagi faktor lain kah? Iya, jadi gini, kadang-kadang kalau kita bicara demand and supply ya, itu sebenarnya fluktuasi yang kayak begitu harusnya biasa. Artinya di saat kita tahu nih fundamental perusahaan bagus, secara teknikal juga udah mendukung, gitu, tiba-tiba ada koreksi gitu kan ya. Ini biasanya bisa aja dipicu oleh faktor di mana orang mulai shifting itu memindahkan uangnya dari satu instrumen ke instrumen yang lain. Bisa aja kayak seperti itu kan. Tetapi itu harusnya nggak jadi patokan kita untuk panik, terus bersedih, bermuram durja gitu kan, terus trauma gitu kan ya. Enggak lah. Fundamental yang bagus itu sangat menjanjikan keuntungan dalam jangka panjang. Kita punya kok contoh-contoh investor dalam jangka panjang itu yang jadi kaya raya. Ya kan, di dunia ini ada Warren Buffett, ya kan. Nah, itu kan salah satu fundamentalis gitu loh. Orang yang berinvestasi dalam jangka panjang, beli produk, beli saham nilainya $1, naik jadi ribuan persen kan begitu kan ya. Nah, itu dari umur 11 tahun, 12 tahun beliau itu udah berinvestasi itu. Kan begitu. Jadi lihat Iya, aja. Kalau Wak B kan nggak investasi dari umur 11 tahun udah makan ayam penyet dia. Bener. Tapi Wak B tadi bagus loh di depan kan. Dia bilang begini loh. Pada saat misalkan ada gempa bumi, ada bencana alam, orang akan makan apa? Nah, itu sebenarnya ciri-ciri investor yang tahu nih secara fundamental. Nah, gitu loh. Secara fundamental Wak B udah ngerti bahwasanya ya kalau misalkan perusahaan itu diuntungkan dalam kondisi ekonomi yang buruk atau mungkin dalam bencana alam yang paling parah gitu kan ya. Tetapi dia yakin bahwasanya sahamnya itu akan naik. Nah, salah satunya kayak gimana? Perusahaan yang menyediakan kebutuhan dasar hidup
masyarakat banyak itu Iya. punya fundamental yang bagus. Kuat itu. Iya, kita bisa kasih contoh ya, Unilever, Iya, Indofood, gitu kan ya. Telekomunikasi, kita semuanya butuh pulsa kan, kita butuh betul, transaksi butuh pulsa kan. kita. Iya kan? Banyak tuh, ada banyak lagi tuh perusahaan-perusahaan lain tuh yang seharusnya dijadikan alternatif investasi dalam jangka panjang. Iya. Iya. Oke lah, mungkin kita break dulu, Iya, ya kan? seru kali Seru dengan, kali. dengan pembicaraan Bang Gunawan ini ya. Nanti kita kembali sesaat lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Baik, balik lagi kita. Di mana kita, weh? Titik kumpul. Makin banyak kita tanya-tanya sama orang abang Iya, ini ya kan. makin paham mengenai investasi. Dika. Ini kayaknya kita harus daftar ini, Wak B, cepat ya Iya, kan. apalagi kan Wak B nih, daripada nanti uang di bawah tempat tidur itu dimakan tikus atau nyamuk kan Dika, bagus kita langsung aja Iya. daftar ini 100.000 cukup kok Iya. untuk buka ini kan. Daftarnya harus ke kantor investasi. kah, Bang Agus? Saat ini kita kan udah melakukan aplikasi online. Sekarang kita kemana-mana udah megang handphone, Oh bawa iya, handphone. Saat ini kita hanya bisa untuk registrasi online lewat handphone kita, dari genggaman kita semua untuk buka rekening di perusahaan efek. Oke, Nah, berarti untuk bisa langsung berinvestasi saham. isi linknya di situ. Ada isi link, lalu kita dengan foto mungkin selfie dengan KTP, KTP, terus Udah cair tinggal 30 juta. itu mungkin pinjol ya. Kayaknya kan Bang Agus, Dika cerita itu dia, kejadian pribadi. Janganlah dikait-kaitkan. Beda ya, Bang, ya. Beda. Itu di warung Wak B sebelah mungkin. Iya, orang di sebelah. Warung berarti tetangga. semudah itu. Iya. Untuk Dengan mengakses semudah itulah sekarang. saat ini kita hanya untuk dari genggaman kita bisa untuk berinvestasi. Terus untuk mendapatkan edukasinya, newsnya gitu, dari mana? Itu newsnya nanti kan bakalan nanti dibantu oleh dari tim pusat kita, dari itu nanti dikasih ini, oh ini nasabah tersebut, inilah AE-nya konsekutif. Nanti konsekutif itulah yang memberi informasi setiap hari dengan rekomendasi saham, berita-berita yang ada saat ini. Ya, misalnya rekomendasi saham dan ada berita yang paling geger ini kan token listrik batal. Batal diskon ya. Itu langsung ke investasi. Terus kan sekarang semua gratis katanya, sekolah gratis. Jadi kok mama ini kan agak khawatir juga, gratis-gratis nyari duitnya dari mana gitu. Bingung kita. Nah, kalau seperti itu berpengaruh nggak, Bang Ben, untuk kondisi satu negara, kebijakan politiknya, Ya, gitu? boleh. Nah, jadi gini nih, kalau misalkan kita lihat ya subsidi listrik yang kemarin wacananya 50% dibatalkan di bulan Juni, itu memang kalau kita lihat dari belanja masyarakat, dia ada begini nih. Pemerintah kan skemanya tuh berubah dari yang subsidi listrik ke BSU, Iya, BSU, bantuan subsidi upah. gitu kan ya, ke 17,3 juta Ya. pegawai. Sebenarnya isu ini itu akan bagus buat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsumer seperti tadi Indofood, Unilever, begitu kan ya. Kenapa? good lah ya. Benar. Kenapa? Karena mereka dengan bantuan itu mereka akan mendapatkan dana segar yang bisa diperuntukkan untuk membelanjakan produk-produknya itu tadi. Jadi seharusnya ya ini biasanya akan ditangkap oleh perusahaan sekuritas untuk merekomendasikan beli saham perusahaan konsumer yang ABCDE misalkan begitu. Dia akan sebutin tuh di situ. Sampai sedalam itu. Iya, Bang Ben, sampai ya? sedalam itu. Kebijakan itu ya. Makanya kalau dibilang apakah kebijakan itu berpengaruh? Sangat berpengaruh Sangat pada ya, dasarnya. super sangat Iya. Ya, isu-isu itu benar gitu loh. Isu-isu itu bagus gitu kan. Ya, pantas lah, nah, apa kan belakangan ini kan mall-mall udah mulai rame, rupanya keluar gaji 13. Itu kan salah satunya. Salah satunya. Iya, jangan salah. Jangan Yang penting salah ya. korelasinya. Iya, berarti kan kalau orang pemain baru seperti Wak ini butuh pendampingan juga lah ya. Ini pendamping apa dulu nih? Pendamping hidup ya. Pendamping spiritual. Walid enggak, Wak Ben boleh. Boleh, boleh. Tambahkanlah uang itu. Nah, kalau untuk resiko-resikonya ini kan selain kita dari analisa, tadi ada teknikal kata Bang Ben, ada fundamental juga. Bagaimana cara untuk mengantisipasi lah, kalau bisa jangan rugi lah, kayak orang Bang Pami tadi ya kan. Jangan rugi lah Bang, Nah, gitu itu kan. dia tadi. Kalau kita ini kita bawa ke dia investasi ke saham. Kemudian pastikan kita kan, wah takutnya kita beli saham ini rugi. Takutnya, ya. Kita banyak takut. Itu tadi kan kita udah memberikan informasi edukasi. Ini perusahaan ini beritanya ini, ada beritanya, teknikalnya kita masuk cocoknya di harga sekian. Nanti kenaikan di harga sekian. Nah, lalu kalau biasanya ada berita jelek,
penurunan sampai di harga sekian kita boleh cut loss dulu. Atau nama cut loss itu namanya meminimalisir resiko. Kalau yang sekarang ini ya, kalau boleh saya nambahin gitu ya. Kalau yang sekarang ini, itu kan yang paling kelihatan tuh begini loh. Pada saat kita berinvestasi ke suatu saham gitu kan ya, tiba-tiba di luar sana nih ada Presiden Amerika Serikat berencana menaikkan tarif impor untuk baja. Itu langsung ketekan sahamnya. Langsung ya. Iya, nyut, padahal langsung secara jatuh. fundamental teknikal udah direkomendasi di sana bagus kan. Iya. Tapi karena dunia panik gara-gara itu juga bisa Kebijakan memicu Presiden itu. Trump kemarin itu Iya ya. benar, termasuk pada saat awal mula terjadinya perang antara Rusia Ukraina itu kan menekan juga pasar keuangan. Jadi pada dasarnya tetap kembali lagi ke isu fundamentalnya itu tadi. Itu yang paling penting sih. Jangan sampai nanti gara-gara kayak gitu ikut-ikutan panik kan. Itu kan FOMO juga sebenarnya. FOMO itu jadinya Orang ya. ketakutan gara-gara kenaikan tarif langsung jual bareng-bareng. Kan itu kejadian pada saat setelah lebaran indeks langsung halt kan. Langsung minus mendekati 10% pada saat itu. Begitu dia. Wah ini sebenarnya seru sekali. Seru sekali. Tapi karena sudah habis waktu kita. Iya. Dan kita butuh nasihat serta masukan Betul, dari betul. kedua pengamat keuangan kita bagaimana cara berinvestasi yang baik. Dimulai dari Bang Ben dulu mungkin. Singkat pada tepat. Ya, saya Singkat aja. pikir tetap saja kepada prinsip di awal ya, ilmu yang paling penting untuk berinvestasi ya. Yang kedua, kuasain pasarnya. Pasarnya itu dengan informasi yang naik turun seperti sekarang ini, sehingga dia itu bisa beradaptasi dengan risiko-risiko investasi yang tidak terduga sebelumnya. Oke, siap langsung. Silakan, Bang. Lalu mungkin para nasabah-nasabah atau para mahasiswa yang ingin buka rekening bisa datang ke perusahaan-perusahaan sekuritas, bisa ke kita juga ke Bipel Buri Sekuritas, dan nanti kita bantu, kita edukasi seluruhnya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, mungkin inilah akhir dari titik kumpul pada sore hari ini. Nantikan kita besok kembali lagi ya. Ya, mana kita Titik kumpul. Sampai jumpa besok. Dadah.